Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Sundari Safitri, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di podcast kali ini, untuk tugas KPM saya mengambil tema yaitu pengalaman resiliensi dan dampak kehidupan COVID-19 dengan judul menjaga stabilitas sektor pertanian saat pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bersama, tidak terasa sudah 1 tahun pandemi yang disebabkan oleh virus corona di negara Indonesia belum hilang secara total. Meskipun saat ini pemerintah Indonesia telah menghadirkan vaksin untuk menghambat perkembangan virus ini. Kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah aja dan menjaga jarak juga masih diberlakukan, sehingga banyak pihak yang mengalami penurunan ekonomi akibat situasi ini, khususnya para petani. Keadaan sulit adanya pandemi berbagai sektor di kehidupan mengalami kendala masing-masing. Pada sektor pertanian, yang mengharuskan tetap memproduksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sedang berjuang untuk menstabilkan keadaan pertanian. Kepanikan dan kekhawatiran petani menjadi salah satu keluhan yang terdengar karena aktivitas yang sebelumnya tidak berjalan dengan semestinya saat ini. Untuk itu, masyarakat dan pemerintah untuk menunjukkan dukungan dan solusi yang terbaik bagi petani di Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan. Petani yang tetap untuk berkontribusi dalam penyediaan pangan tidak berbeda jauh dengan elemen masyarakat lain yang menjadi garda terdepan dalam penanganan masa pandemi. Ada 3 cara agar petani tetap berkontribusi dalam penyediaan pangan di Indonesia khususnya. Yang pertama, petani harus mendapatkan dukungan yang adil. Dimaksudkan dengan adil, yaitu petani di seluruh Indonesia merasakan dan mendapatkan dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Adanya dukungan petani, harapannya dapat mengurangi kepanikan dan kekhawatiran sehingga dalam menjalankan aktivitas untuk memproduksi dapat optimal sesuai dengan keinginan petani. Kedua, masyarakat juga harus berbondong-bondong untuk saling membantu dalam keadaan seperti ini. Kontribusi setiap masyarakat adalah hal yang diperlukan untuk melawan keadaan sulit. Saat wabah yang akan meluas tetap sangat dibutuhkan oleh setiap masyarakat, yaitu pangan. Kebutuhan pangan tidak akan terhenti dan akan tetap terus memenuhi permintaan masyarakat. Sehingga, peran semua masyarakat dibutuhkan untuk mewujudkan dalam ketahanan pangan. Ketiga, kebijakan pemerintah pada sektor pertanian mengenai strategi pertanian dalam masa pandemi ini. Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengatakan bahwa memiliki 6 strategi sektor pertanian pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu tetap bekerja dengan semangat mewujudkan kemandirian pangan, mengharuskan seluruh pekerja dalam bidang pertanian saling berkontribusi dalam pekerjaan masing-masing antara penyuluhan dengan petani. Yang kedua adalah meningkatkan produksi nasional berbasis pertanian rakyat dan keberpihakan pada petani kecil. Keadaan seperti menjadikan momentum reformasi sektor pangan yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan nasional. Ketiga, optimalisasi lahan dan pekarangan dengan tanaman pangan untuk kebutuhan rumah tangga. Masyarakat saat ini diharuskan untuk memanfaatkan lahan sekitar dalam memenuhi sebagian pemenuhan kebutuhan. Keempat, memetakan daerah rawan pangan dan alokasi kebutuhan pangan secara tepat. Mengalokasikan rakyat yang berada di daerah sulit akan terpenuhinya kebutuhan sehingga adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah akan mudah bagi rakyat kecil. Kelima, menciptakan efisiensi rantai pemasaran produk pertanian dan berpihakan pasar pada petani dengan memfasilitasi kerjasama antara petani dengan produsen melalui pengantaran berbasis online. Yang terakhir adalah menjaga petani tetap sehat, sejahtera, dan semangat agar tetap terus berproduksi karena petani merupakan pelaku pertama
dalam pembangunan pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dari penjelasan saya tadi, dapat saya ambil kesimpulan bahwasanya tidak hanya petani yang harus berkontribusi untuk menjaga stabilitas kebutuhan pangan di Indonesia, tetapi antara pemerintah, masyarakat, dan petani khususnya dapat menjaga kontribusi bersama-sama untuk menjaga ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sekian podcast dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan kalian semua yang mendengarkan. Saya Elvi Sundari Savitri, mengucapkan terima kasih kepada kalian untuk bersedia mendengarkan podcast saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.